Netflix bisa dong, tapi ada triknya. Kuka 32S 3U ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Anas di channel Indofastcom. Oke, di video kali ini masih membahas TV Koka ya. Ini karena banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber. Ini mumpung saya lagi menghidupkan TV Koka ini. Tepatnya ini serinya 32S 3U, 32S 3U ya sharingnya. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video reviewnya, bisa dicek video yang kemarin udah saya review. Terus ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber, karena kalau saya balas menggunakan chat itu terlalu rumit ya, makanya saya bikinin video untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bang, TV saya ini ada pertanyaan dari Astari Putri. Bang, TV saya balik ke setelan pabrik, jadi tampilan beranda depan bukan seperti itu. Biar balik kayak seperti beranda abang itu gimana ya? Kalau kembali ke setelan pabrik itu biasanya setelah kita setting itu lupa mematikan dengan menekan tombol remote ini lupa mematikan, jadi cabut gitu, itu otomatis dia akan kembali ke setelan pabrik. Itu caranya ya, kita setting ulang lagi, kemudian setelah kita setting ulang, setelah selesai semuanya, kita matikan menggunakan tombol on off pada remote ini. Ini harus dimatiin, kalau nggak dimatiin dia akan kembali ke setelan pabrik terus. Oke, kemudian bos, tolong dong bagaimana cara install aplikasi dari file APK di TV jenis ini. Kalau yang jenis Android sih mudah, ya benar. Kalau yang Android sih tinggal kita masuk ke Play Store, kita install, itu otomatis langsung ya. Karena ini untuk OS-nya ini adalah OS Kolita, jadi OS bikinan dari Koka sendiri, dan ini memang agak susah untuk menginstal aplikasi tambahan seperti Netflix dan sebagainya. Ini emang tidak bisa ya, karena belum ada firmware terbaru dari Koka. Mungkin ke depan Koka akan ngasih firmware, kita bisa menginstal firmware terbaru. Cuman ini udah saya cari-cari di Google, ini belum ketemu untuk firmware yang terbaru dari Koka ini. Besok kalau udah ada update dari Koka, bisa saya bikinin video ya. Ini untuk Bang Wong Duson 8253, ini udah saya jawab. Kemudian di tulisan programnya udah banyak, tapi kok masih tetap nggak ada sinyal ya Bang? Maksudnya mungkin ini ketika kita scan untuk siaran atau sinyal TV digital, itu banyaknya dalam artian mungkin ini disebabkan karena sinyal dari antena itu lemah. Jadi untuk Bang Zeni Rahman ini tolong bisa dicek untuk instalasi kabel antena, atau bisa di upgrade untuk antenanya, tata letak antenanya juga dipertimbangkan, karena untuk setiap lokasi itu beda-beda. Kayak di tempat saya itu mau nggak mau saya harus menaruh antena itu di luar dan menggunakan tiang antena ya. Kalau di dalam rumah untuk kekuatan sinyalnya kurang stabil, jadi mau nggak mau kalau di tempat saya itu harus pakai tiang. Oke. Cara hubungin WiFi voucheran, Bang, tolong dong nggak muncul terus notifikasinya buat masukin kode WiFi voucherannya. Maksudnya gimana ya ini? Mungkin setting WiFi, kalau ini udah WiFi, kita tinggal menghubungkan aja untuk WiFi-nya. Nah, ini tinggal masuk ke settingan WiFi. Nah, ini mungkin ini kita tinggal menghubungkan aja untuk WiFi-nya, masuk ke menu sini.
Untuk voucherannya ini kurang paham ini, Kak Amar Amari GY. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Doni 9109. Pakai antena UHF bisa nggak Bang? Ya, ini kemarin saya bantu tetangga ya. Bantu tetangga itu masang TV digital. TV ini bukan ini sih, cuman dia pakai set-top box. Karena untuk TV-nya adalah masih TV tabung. Itu pakai antena UHF. Bahkan itu antenanya saya lihat itu udah agak rusak ya, mungkin udah lama banget. Bahkan sebelum TV digital diserentakkan seluruh Indonesia pun dia udah pakai antena itu. Dan setelah saya scan itu ternyata kekuatan sinyalnya juga bagus, terus kestabilan sinyalnya juga stabil. Itu bukti kalau pakai antena UHF pun ini bisa ya, karena sifatnya ini seperti set-top box biasa untuk TV digitalnya ya. Oke, untuk Bang Doni udah. Bang, tanpa antena bisa nggak Bang? Cuman pakai WiFi doang. Ini kembali ke kebutuhan daripada kita. Kita membeli TV ini untuk apa dulu itu bisa fleksibel ya. Kalau mau untuk nonton TV, siaran TV digital, otomatis kita membutuhkan antena. Kalau hanya untuk nonton YouTube atau TV-TV yang pakai streaming, nah itu nggak perlu antena digital pun bisa ya. Untuk nonton Prime Video dan sebagainya ini bisa. Kemudian kalau sudah dimatikan, nah ini kalau sudah dimatikan dengan remote dan untuk kedua kalinya dimatiin, dicabut colokannya, apakah harus setting lagi Bang? Apa langsung otomatis tersimpan? Nah, kalau udah kita matikan dengan remote ini, dengan on off yang ada di remote ini, setelah kita setting, ini otomatis dia akan tersimpan sesuai dengan apa yang telah kita setting sebelumnya. Kalau kita setting beli baru, kita setting bla bla bla, siaran TV digital juga udah kita kita scan, kita simpan. Kalau kita langsung cabut, otomatis dia akan kembali ke setelan pabrik seperti kita baru beli. Maka harus mau nggak mau kita harus tekan tombol remote ini untuk menyimpan ya. TV untuk Kak Baharade ya. TV digital antenanya yang biasa bisa nggak ya? Antena yang biasa itu dalam artian gini Kak. Kalau kita sebelumnya memakai set-top box atau TV biasa, sebelum kemarin TV digital diserentakkan seluruh Indonesia, itu sinyalnya bagus, maka otomatis ketika kita coba menggunakan menyeken sinyal TV digital ini, otomatis biasanya sinyalnya juga bagus. Oke, kemudian untuk Kak Abdul Hanan 23. Oke, untuk dapat semua channel apa harus pakai antena di TV digital? Nah, untuk mendapatkan semua channel yang berada di seluruh Indonesia ya, ini kembali lagi ke daerah masing-masing, karena lokasi kita juga menentukan kekuatan sinyal daripada sinyal TV, siaran TV digital tersebut. Dan kembali lagi ke kualitas antena dan pemasangan antena, itu juga pengaruh dengan kekuatan dan beberapa channel yang bisa ditangkap dengan TV Koka ini ya, atau TV digital. Kalau Kak Sukria 9873, kalau Samsung bisa langsung ke cancel, kalau Samsung bisa langsung ke channel TV-nya langsung. Ini juga bisa. Ini caranya mungkin kemarin juga ada pertanyaan biar langsung ke tayangan TV itu bagaimana caranya.
Ini mumpung saya ingat ya, ini kembali ke, kita masuk ke setting dulu. Oh bentar. Nah, masuk ke setting ini, kemudian masuk ke general setting, masuk ke advanced option, kemudian nah ini power on behavior ini kemarin kan seperti ini. Nah, kemarin saya belum menemukan triknya, trik apa itu agar setiap kita hidupkan, mungkin ya TV digital kita hidupkan, otomatis dia akan masuk ke menu TV. Nah, kalau posisinya home screen ini otomatis dia akan ke beranda awal dan kita harus masuk ke source baru kita ke TV. Itu kan agak repot ya. Maka ini bisa di setting ke last input seperti ini. Kemudian kita back. Kita kembali ke menu source pakai ini, remote yang ini tanda panah ini. Kemudian kita masuk ke TV-nya, ini DVB T2 ini. Kita masuk sini. Otomatis dia kan TV. Kemudian kita matikan. Kita matikan. Ini udah mati, kita hidupin lagi. Dia langsung ke TV gitu ya. Oke. Kemudian cara streaming untuk nonton Timnas gimana? Cara streaming untuk nonton Timnas. Kalau saya sih gini ya. Kalau kita mendapatkan siaran TV digital, itu kan kalau Timnas itu biasanya ada di kayak di SCTV atau Indosiar atau RCTI gitu kan. Itu kalau menurut saya itu malah lebih bagus kalau kita pakai TV daripada streaming, karena untuk streaming itu biasanya ada ngelagnya dan itu tergantung dari kekuatan sinyal internet di tempat kita. Dan juga ada semacam buffering itu ya kalau yang streaming. Kalau sinyal TV digitalnya bagus, mendingan pakai yang siaran lokal TV aja, itu lebih recommended ya. Tapi kalau untuk siaran TV digital ini untuk streaming digital, untuk streaming nonton Timnas ini, kalau teman-teman langganan video ini bisa masuk ke video, bisa. Kalau kita mungkin ya cari gratisan, ini juga ada browsernya juga. Ada browsernya, kita tinggal cari atau kita mendapatkan link dari luar, kita ketikkan ke sini, kita tonton, itu juga bisa. Saya belum sempat jawab karena ya emang saya belum mencoba sendiri. Tapi setelah saya cari tahu, karena OS Qulita ini belum bisa menambahkan aplikasi dari dalam maupun luar. Ini saya masuk ke App Store ini nggak ada menu menambahkan aplikasi dari dalam OS Qulita sendiri ataupun dari Play Store ya. Karena ini saya cek kok kayak nggak ada menu Play Store-nya seperti itu ya. Nah, ini kan nggak ada. Mungkin karena Koka ini menempatkan fitur-fitur yang ada, kita bisa menambahkan aplikasi tambahan, mungkin ada di versi atau seri-seri TV Koka di atasnya mungkin ya. Terus gimana caranya? Nah, caranya ada, kalau saya sendiri ini kita masuk lagi ke home screen aja. Kemudian ini caranya masuk ke menu browser. Kemudian masuk ke Google, kemudian kita Google, ini pakai mouse. Nah, ini pakai link ini ya. Kita ketik aja Netflix gitu. Nah, ini udah muncul. Oke, muncul ini. Kemudian kita masuk ke
linknya ini. Ntar ini masih agak kurang bisa beradaptasi ya, karena biasanya ini pakai mouse atau keyboard itu enak banget ini. Ini kita masuk sini, kita memasukkan email sama passwordnya, baru kita bisa menggunakan atau mengakses layanan dari Netflix. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman subscriber, beberapa udah saya bantu jawab. Untuk yang lainnya belum bisa bantu jawab karena saya juga masih belum mengerti atau belum menemukan trik-triknya. Besok saya akan bantu jawab lagi kalau saya sendiri udah menemukan trik-triknya. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.